Coba saya live stream ya. Oh iya dok, dikirim ke kita aja dok itunya, yang tadi sama dok, yang nomornya itu sama linknya. Ini udah jalan nih, masuk nggak mas? Nggak ya? Kayaknya harus di-share dulu dok nomornya ke kita sama linknya. Cek. Iya dok, masuk dok. Masuk ya? Ya teman, nomor apa linknya sama nomor yang kayak tadi sore dikirim ke Ceni itu dok, harus dikirim lagi ke kita buat kita masukin ke Zoom-nya. Oh, siap. Oh iya, linknya beda ya? Iya dok, linknya beda. Oh, agak delay ya di YouTube. Berarti ini kalau mau stop tuh jeda ini ya? Bukan ya? Dok? Ya. Ya. Dok, sekarang ini kita izin masukin peserta ya, Dok. Ini share screen-nya minta tolong di off dulu, Dok. Oh, share screen-nya di dulu. Stop share. Oke. Oke. Ya. Dok, buat YouTube-nya ditutup aja dok, biar kita yang live stream dari sini dok, supaya nggak mantul suaranya. YouTube saya, oke. Iya dok, ditutup aja. Ya. Seperti orang-orang berdasi yang hilang materi. Kalau ayam ini lagi Keluarlah dari zona nyaman.
bukan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Sepiku yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama-sama. Kita ini sambungan saya bersepi. Sepiku yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama-sama. Denganmu tenang, tak terpikir dunia ini karenamu tenang, semua yang seakan kenyataan, berlari-lari di taman mimpiku. Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi tak menghanyutkanku, mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa.
Oke, udah jam 7 ya, langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, selamat bergabung di ruang kuliah. Malam hari ini kita akan mengikuti Kulbar atau kuliah bareng. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sarah Shima, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Angkatan 2014. Nah, selama 90 menit ke depan, saya berkesempatan untuk menjadi moderator di Kulbar atau kuliah bareng pertama kita. Nah, teman kuliah, sebelum kita lanjut ke acara pada hari ini, ada baiknya nih kita kenalan dulu sama yang namanya ruang kuliah. Kan katanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi, perkenalkan, kami adalah ruang kuliah, merupakan platform kedokteran, edukasi kedokteran. Kami bertujuan untuk menciptakan pembelajaran kedokteran yang berkualitas. Nah, program kita salah satunya ini yang hari ini akan kita laksanakan, yaitu adalah Kulbar atau kuliah bareng. Kemudian program lainnya itu ada Cakul atau catatan kuliah dan juga info guideline. Jadi teman-teman sejawat nih ya yang habis bertugas, habis jaga malam, udah capek atau lelah sampai rumah, harus review ataupun update materi terbaru, tenang aja, langsung kepoin Instagram kita di ruangkuliah.official. Nantinya ke depannya kita juga ada website. Nah, kalau kepo isinya apa, jangan lupa tetap kepoin Instagram kita sekali lagi di @ruangkuliah.official. Oke, teman-teman, nantinya ke depannya saat kuliah bareng kita ini berlangsung, diharapkan teman kuliah untuk menonaktifkan mikrofonnya ya demi kenyamanan bersama. Jika nanti ada yang ingin bertanya, bisa langsung juga di kolom komentar dan nanti disediakan 2 kesempatan bagi penanya bisa langsung raise hand untuk menanyakan langsung ke pembicara. Oke, kalau begitu, oh ya ada satu lagi nih teman kuliah, karena malam hari ini nih kuliah bareng perdana kita yang pertama ya, jadi spesial banget. Tentunya kita juga akan memberikan giveaway. Lumayan ya, jadi sambil belajar terus dapat hadiah juga. Gimana cara ikut giveaway-nya? Teman-teman sekalian bisa nanti setelah materi ataupun kuliah bareng kita, itu posting story di Instagramnya masing-masing, isinya bisa mengenai selama kuliah kita yang berlangsung nanti ya. Jadi bisa mengenai materinya, atau mungkin dokumentasi selama mengikuti Kulbar kita bersama ruang kuliah, gitu. Kemudian jangan lupa di-tag di @ruangkuliah.official. Hadiahnya apa sih? Lumayan, hadiahnya ini ada voucher GoPay, ada untuk 2 orang pemenang, jadi untuk story yang paling menarik dan kreatif, yang pertama nanti voucher GoPay-nya itu dapat 100.000, kemudian yang kedua itu dapat 50.000. Dan kedua pemenang ini mendapatkan free akses tanpa syarat untuk mengikuti 3 judul kuliah bareng ke depannya. Seru banget kan teman-teman, jadi jangan lupa nih ya, disiapin nih catatan-catatannya atau nanti di screenshot biar nanti story-nya menarik. Oke, kalau gitu langsung aja. Jadi kuliah bareng malam hari ini kita akan membahas sepsis in emergency settings. Pembicara kita malam ini yaitu adalah Dr. Chofi Colby. Beliau adalah seorang peserta pendidikan dokter spesialis di FKUGM, bagian interna ataupun penyakit dalam, dan juga RSUP Dr. Sarjito. Beliau juga menyelesaikan pendidikan kedokterannya, yaitu mendapat gelar dokter di Unila tahun 2010. Nah, beliau juga merupakan seorang penulis buku loh teman-teman. Jadi kalau mau kepoin teman kuliah langsung aja tuh ya, bukunya namanya Yes Set. Langsung aja ya kita sapa nih Dr. Colby. Assalamualaikum dokter, selamat malam dok. Selamat malam Dr. Colby. Halo dokter. Oke, mungkin hostnya bisa meng-unmute Dr. Colby. Oke, selamat malam Dr. Colby. Selamat malam. Iya dokter, apa kabar nih dok? Oh baik. Baik ya. Oke, perkenalkan dok, nama saya Sarah. Oh ya, dokter sekarang lagi di Jogja ya dok ya berarti ya?
Betul, di Jogja. Oke, terima kasih banget loh dok sudah menyempatkan waktunya nih ya kita tahu banget nih residensi pasti kan padat banget ya jadwalnya, tapi menyempatkan diri untuk kuliah bareng kita di sini ya dok ya. Apalagi ini kuliah pertama nih dok. Oke dok, jadi kita malam ini mau membahas tentang sepsis in emergency settings ya dok ya. Jadi nanti teman-teman kuliah nih dok ya diharapkan setelah ngikutin materi ini bisa mereview ataupun mengupdate misalnya ada yang belum tahu tentang tanda dan gejala sepsis, kemudian gimana sih mengimplementasikan skor-skor yang ada di sepsis sampai nanti menentukan pemeriksaan apa nih yang sebagai penunjang yang dipilih, sampai nanti juga untuk memilih terapi terutama di manajemen 1 jam pertama di IGD. Gitu dokter. Oke, kayaknya teman-teman kuliah juga udah pada nggak sabar ya dok ya untuk mempersingkat waktu. Silakan dokter untuk memulai materinya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Tadi Dr. Sarah ya, Mbak hostnya bilang Ya. kalau residen ini sibuk, tapi ternyata ini teman-teman ini juga luar biasa ya. Ini malam minggu dan kuliah gitu ya. Biasanya malam minggu itu agendanya untuk para orang-orang liburan atau bersama orang-orang yang dicintai gitu ya. Apa nih semua jomblo semua saya nggak tahu ya. Yang jelas luar biasa menuntut ilmu di malam minggu. Ya, malam ini kita akan belajar sama-sama ya tentang sepsis, khususnya di emergency setting. Jadi kalau kita berbicara tentang sepsis, kadang-kadang kita itu secara nggak sadar ketemu pasien di UGD ataupun di poliklinik dan lain sebagainya, nggak ngeh itu pasien sepsis. Dan rasanya kalau kita ketemu sama pasien sepsis, itu kayak beda ataupun sensasinya itu tidak panik ataupun tidak seperti debar-debar layaknya teman-teman ketemu pasien serangan jantung seperti STEMI ataupun pasien datang tiba-tiba bicara velo atau gejala stroke yang lain, teman-teman akan langsung di UGD itu akan sigap panik gitu. Apa yang harus kita lakukan dulu, apalagi pasiennya kalau STEMI nyeri dada, apa yang kita lakukan dulu. Nah, itu kadang-kadang berbeda ketika kita menangani sepsis. Yang kita ketemu di UGD tapi kita nggak ngeh, oh ternyata itu pasiennya sepsis. Jadi kita mungkin masih santai-santai gitu, tidak memberikan porsi yang sama gitu ketika kita ketemu pasien juga STEMI. Padahal gitu, menurut data nih bisa kita lihat di sini untuk mortality itu sendiri bahwasannya severe sepsis itu di angka ini hampir 50% gitu kan. Dibandingkan kalau di sini STEMI ataupun stroke yang angkanya itu justru jauh di bawahnya. Dan ini sangat penting sekali ya kita untuk mengetahui nantinya ini pasien ini masuk dalam kondisi sepsis dan apa yang perlu kita lakukan dalam 1 jam pertama, karena itu akan menentukan dari mortality dari pasien tersebut. Harapannya nanti ketika teman-teman selesai belajar bareng malam hari atau kuliah bareng malam ini, tapi kuliah saya bukan dosen ya, tapi nggak apa-apa, ini kan apa namanya ruang kuliah ya judulnya. Sobat apa ya teman kuliah gitu, teman kuliah malam hari ini kita Iya dok, teman kuliah. sepsis. Jadi kita bisa dengan benar step-step yang kita lakukan dan tidak delay treatment sehingga mortality pasien-pasien akan berkurang, harapannya seperti itu. Nah, tadi sudah disebutkan ya, sekali terjadi hipotensi pada sepsis itu akan mortality rate-nya akan sebesar 50%. Jadi ini merupakan sesuatu kegawatan yang perlu kita antisipasi dalam praktek sehari-hari. Nah, ini sebuah data juga dari ini literatur yang saya ambil di sini, bahwasanya setiap jam ya pasien sepsis kita tidak kasih antibiotik, maka risiko untuk terjadi yang meninggal itu meningkat 7,6%. Jadi pasien datang udah 1 jam antibiotik belum masuk, risiko meninggal naik 7,6%. Udah 2 jam di IGD tambah 7,6% lagi, berarti itu berapa tuh? 15,2%. 3 jam nggak dapat antibiotik lagi, sudah 20-an sekian besar. 4 jam sampai 6 jam nggak dapat antibiotik, setiap jamnya akan meningkat sampai 7,6%. Dan ini sangat penting sekali untuk mengetahui hal ini. Jadi kalau di jantung atau di neuro gitu ya,
Ada slogan time is muscle kalau jantung ya, waktu adalah otot jantung itu sendiri gitu. Makin lama delay treatmentnya maka akan otot jantungnya akan makin banyak yang rusak. Kalau di neuro ada time is brain. Jadi waktu adalah otak gitu ya. Makin lama kita delay treatment dari stroke, maka bagian otak yang terselamatkan akan juga makin sedikit. Nah, kalau di sepsis itu juga sama gitu. Speed is important. Jadi waktu itu juga sangat penting karena kalau pada sepsis itu time is tissue gitu. Waktu adalah jaringan gitu. Jadi makin kita mendelay treatment dari sebuah sepsis pada pasien, maka akan banyak jaringan yang rusak dan itu nanti akan mengarahkan ke apa? Multi organ failure. Jadi failing organ, dan kalau jantung yang rusak cuma jantungnya aja, kalau stroke yang rusak otaknya aja. Kalau sepsis kita tidak tangani dengan baik akan terjadi multi organ dysfunction. Jadi parunya ya kena, ginjalnya kena, livernya kena, dan lain-lainnya juga kena. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu nih definisi sepsis itu apa gitu. Jadi berdasarkan definisi sepsis itu adalah life threatening organ dysfunction. Jadi kalau dulu teman-teman baca literatur dulu itu sepsis adalah SIRS ditambah dengan vokal diseksi yang jelas. Gitu. Ada source of infection ditambah gejala SIRS, itu adalah sepsis. Nah, ini definisi yang baru di Surviving Sepsis Campaign 2016 ya. Sepsis itu adalah organ dysfunction. Jadi ketika ada organ dysfunction yang disebabkan karena tidak bagusnya tubuh atau dysregulated host response terhadap infeksi, itulah yang disebut dengan sepsis. Jadi ketika ada organ dysfunction, ada infeksi, nah kita harus itu sudah masuk dalam definisi dari sepsis itu sendiri. Sementara kalau septic shock, jadi kalau septic shock itu sendiri bahwasanya ini kelanjutan dari sepsis ya, yang didasari oleh kelainan sirkulatori ataupun seluler atau maupun metabolic abnormality gitu, yang ini akan meningkatkan resiko untuk terjadinya mortality yang lebih tinggi gitu. Ditandai dengan apa kalau terjadinya shock septic itu sendiri, yaitu hipotensi yang persisten. Jadi pastinya tetap hipotensi walaupun kita sudah memberikan cairan yang adekuat atau kita sudah melakukan resusitasi cairan. Dengan hipotensi yang persisten itu kita sudah harus memikirkan ini sebuah shock septic ya. Tentunya definisi dari sepsisnya ini harus terpenuhi dulu, dan ketika pasiennya dia hipotensi persisten itu juga masuk dalam kategori shock septic. Tandanya apa? Pasien itu butuh vasopresor. Jadi pasien butuh menggunakan vasopresor untuk mencapai target MAP lebih dari 65 ditambah dengan serum laktat. Ya, ini teman-teman bisa ambil nanti dari AGD ya gitu. Analisis gas darah lebih dari 2 milimol atau 18 mg per desiliter. Itu kita sudah harus memikirkan bahwa pasien ini adalah masuk dalam kategori definisi dari shock septic. Nah, ini teman-teman yang harus pahami bahwasanya sepsis itu tadi ya organ dysfunction karena tubuh ini gagal untuk merespon dari infeksi. Nah, ini adalah sumber-sumber infeksi yang sering terjadi kasusnya, yang kita tahu di sini paling banyak adalah lung infection ya atau pneumonia. Ini merupakan penyebab terbanyak untuk terjadi sepsis. Jadi hati-hati gitu pada kondisi pneumonia ini, terutama pasien-pasien yang immunocompromised seperti pasien dia geriatri atau pasien-pasien kanker, keganasan yang saat ini jumlahnya juga semakin meningkat. Pasien-pasien tersebut mungkin tidak akan menunjukkan gejala pneumonia yang kita tahu bersama ya gitu. Jadi pasien-pasien dengan imunokompromis, geriatri datang itu dia tidak dalam kondisi, wah dok saya mengeluhkan demam, batuk purulen, sesak nafas. Oh kita periksa, ronsennya pneumonia gitu. Kadang-kadang pasien-pasien geriatri itu datang dengan keluhan lemes aja, dan itu kita ada banyak sekali DD dari lemas itu sendiri, dan kita harus jeli di sini. Keluhannya tidak ada demam, batuknya juga nggak begitu jelas gitu. Gejalanya akan tersamakan. Pasien datang dengan lemas, ternyata dia ada pneumonia atau infeksi dari paru-paru. Nah, disitulah
pemeriksaan fisik kita harus benar-benar kuat sehingga nanti kita akan berpikir oh ini coba di ronsen torak deh gitu. Tapi dasarnya tetap dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi untuk pneumonia teman-teman periksa parunya harus benar gitu. Jadi jangan cuman cari crackles ya gitu. Jadi kalau pneumonia itu bukan crackles ya. Untuk kita mendiagnosis dari pemeriksaan fisik untuk mencurigai ini sebuah pneumonia itu bukan crackles gitu. Karena kalau kita cari crackles, orang dengan sputum retention, ya, jadi dahaknya sulit keluar, itu kita periksa parunya akan muncul suara crackles gitu. Apakah itu pneumonia? Bukan. Gitu. Jadi pneumonia kan infeksi di paru yang nanti akan menyebabkan paru itu akan mengalami konsolidasi. Ketika paru itu mengalami konsolidasi, maka akan merubah suara dasar dari paru. Suara dasar normalnya paru kita tahu bersama ya itu suara dasar vesikuler gitu ya. Ketika kita periksa, oh suara dasarnya apa deh? Jadi konsulennya nanya gitu, suara dasarnya apa? Oh ini vesikuler dokter gitu. Nah vesikuler itu apa definisi suara dasar vesikuler? Kalau teman-teman ingat ya, ini basic sekali ya pemeriksaan fisik. Vesikuler itu saat inspirasi, ekspirasi. Jadi saat inspirasi itu akan lebih panjang suaranya dibandingkan dengan ekspirasi dan lebih keras biasanya. Inspirasi, ekspirasi. Nah, itu suara dasar vesikuler yang normal. Biasanya kan mungkin kedengeran ya. Nggak ada, itu wheezing. Gimana ya? Nah, seperti itu. Jadi antara inspirasi dan ekspirasi, inspirasinya dia akan lebih panjang, cenderung untuk lebih keras dibandingkan dengan ekspirasi. Itu suara dasar vesikuler yang teman-teman juga tahu. Nah, ini yang teman-teman harus benar-benar jeli. Ketika terjadi peningkatan suara vesikuler atau suara vesikulernya meningkat, suara vesikuler meningkat itu artinya apa? Antara inspirasi dan ekspirasi itu hampir sama gitu. Cenderung ke arah suara bronkial gitu. Atau orang sebutnya sebagai suara dasar bronkovesikuler gitu. Jadi sama kan, panjangnya antara saat dia inspirasi dan inspirasi sama. Kalau vesikuler kan ya seperti itu. Nah itu teman-teman harus curiga ini terjadi peningkatan suara vesikuler ini menandakan sebuah adanya biasanya adalah sebuah konsolidasi paru yang itu mengindikasikan dari sebuah kecurigaan kita untuk terjadinya pneumonia gitu. Kalau teman-teman bingung ini suaranya vesikulernya meningkat atau normal atau ini bronkovesikular atau bronkial ya teman-teman bisa bandingkan aja. Ini kan dinding dada ya, dinding dada teman-teman periksa di basal. Kalau teman-teman mau dengar suara bronkial itu di dekat area bronkus ini. Nah, teman-teman bedakan kalau di parunya masing-masing di dekat area dada sini periksa set dibandingkan dengan di basal paru misalnya atau di bagian yang lateral itu akan berbeda. Ini akan cenderung bronkial, suaranya kan kalau di sini akan nah seperti itu. Nah ketika suara yang di sini sama di sini kok hampir mirip, artinya yang di basal paru atau di apex ataupun di bagian parenkim paru yang sebelah sini dia terjadi peningkatan suara vesikulernya gitu. Ketika kita bandingkan cenderungnya kok sama gitu. Kalau suara trakeal teman-teman bisa dengarkan di daerah trakea. Nah itu kita harus sangat jeli sekali ini lung infection karena dia persentasenya sangat banyak. Tuh, hampir 35% penyebab dari sepsis itu adalah karena lung infection. Nah, utamanya tadi ya pasien-pasien immunocompromised, geriatri, dia datang hanya dengan keluhan lemas saja, tidak dengan gejala pneumonia yang dijelaskan itu terjadi masking. Kemudian yang kedua yang paling sering adalah apa? Urinary tract infection atau ISK. Yang ini juga kadang-kadang pasien juga kalau ditanya nggak ada gejalanya gitu, nggak ngerasa. Kadang-kadang pasien cenderung untuk abai. Jadi periksa urin rutin. Yang rutin-rutin itu sebenarnya kita harus tetap lakukan ya. Nanti kalau dalam settingnya pasien datang ke IGD dengan gejala yang mungkin berat ataupun kita nggak jelas nih apa. Namanya pada pasien-pasien immunocompromised atau geriatri itu terjadi masking ya nggak gejalanya akan tertutupi, kita baiknya periksa aja yang rutin-rutin. Kadang-kadang kita ketemu oh ternyata urinnya ada infeksi. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu penyebab dari sepsis itu sendiri. Jadi ada paru,
genitourinary, kemudian gut infection ataupun skin infection. Kalau kulit ya kelihatan jelas ya kan, penampakannya akan kelihatan di kulit kalau terjadi infeksi kulit. Nah, ini merupakan patogenesis dan manifestasi klinis yang mungkin kita akan bisa lihat dari sepsis. Yang di mana di atas di sini kita bisa lihat bahwasanya adanya patogen baik itu bakteri, virus ataupun jamur, parasit dan lain sebagainya yang menginfeksi kepada tubuh, ditambah dengan mungkin ada komorbiditi pasien-pasien imunosupresi, adanya patogen virulensi, adanya kemungkinan besar untuk terjadinya side infection, misalnya pasien-pasien yang terpasang device, misalnya HD catheter, terpasang kateter urin, terpasang alat device yang lain, itu juga merupakan faktor besar untuk site terjadinya infeksi maksud ataupun genetik itu sendiri. Nah, ketika kesemuanya ini bersatu padu, maka tubuh akan merespon gitu. Tubuh akan merespon adanya patogen yang masuk dalam tubuh kita akan direspon oleh awalnya jelas sistem innate immunity dulu, baru adaptive immunity. Jadi akan merespon innate immunity, dia akan ya ini tergantung patogennya, bakteri, virus ataupun jamur, dia akan merangsang dengan jalur yang berbeda masing-masing. Mungkin dari innate immunity dia akan merangsang tool-like reseptor dan aktivasi makrofag dan lain sebagainya. Ketika itu tidak akan mampu ditangani, maka akan mengaktifkan dari sistem imun adaptif atau adaptif immunity yang dia akan menghasilkan sitokin proinflamasi gitu. Yang nantinya akan menghasilkan apa? Mungkin akan muncul demam, tapi nggak selalu demam gitu ya. Utamanya tadi yang saya sebutkan pasien-pasien, kalau pasien dengan usia muda tanpa komorbid, tidak ada imunokompromis, dia akan muncul demam gitu. Bisa leukositosis, bisa leukopenia. Jadi leukosit ini bukan penanda dari sebuah sepsis ya. Jadi pasien-pasien, wah ini leukositnya 20.000, jangan-jangan sepsis gitu. Tapi pasiennya bisa jalan, bisa main voli, bisa main futsal, ya jangan-jangan bukan sepsis gitu. Jadi nanti kita lihat kriteria sepsis itu apakah ada gitu, salah satu kriterianya untuk melihat angka leukosit. Karena di sini respon imun kita bisa leukositosis, bisa leukopenia, bisanya shift to the left ya, dia akan cenderung kalau bacterial infection dia akan terjadi peningkatan dari neutrofil. Alamnya seperti itu. Nah, sehingga tubuh ini akan melakukan sebuah proses yang namanya proses kompensasi. Munculnya apa? Pasien itu akan tachypnea, altered mental status, jadi penurunan kesadaran dan hipotensi. Yang itu semua nantinya akan terjadi membuat penurunan perfusi kepada jaringan. Ya, sehingga oksigen yang didelivery ke organ itu akan terjadi penurunan gitu. Jadi maka muncullah organ dysfunction. Nah, kegangguan organ atau kegagalan organ ini tergantung letaknya. Kalau di respiratory nanti dia akan, kita bisa lihat PF rasionya ya, PaO2 per SO2 rasionya dia akan turun. Di nervous system bisa asupan oksigen ke otak akan berkurang, dia akan menyebabkan encephalopati metabolik, pasiennya bisa penurunan kesadaran. Pada cardiovascular system terjadi vasodilatasi yang besar-besaran di pembuluh darah, melebar sehingga akan terjadinya penurunan mean arterial pressure. Sehingga akan menyebabkan penurunan tekanan darah, karena kita tahu ya, rumus dari tekanan darah itu adalah cardiac output dikali dengan tahanan perifer gitu. Ketika dia terjadi vasodilatasi, maka resistensi perifernya akan turun, resistensi perifernya akan turun, maka tekanan darahnya dia akan turun. Di liver nanti terjadi hepatiti yang ditandai mungkin dengan peningkatan bilirubin pada pasien tersebut. Kemudian di ginjal, karena perfusi oksigen ke ginjal turun, maka juga akan terganggu, dia akan peningkatan kreatinin, kalau teman-teman bisa lihat cek lab kreatininnya. Tapi kalau tanda-tanda awal yang kita bisa lihat, pasiennya mungkin sudah mulai oliguri, urin outputnya sudah di bawah 0,5 cc per kilogram per jam, nah, kita udah mulai curiga ini jangan-jangan ada perfusi yang kurang ke ginjalnya. Dan yang selanjutnya itu dalam sistem koagulasi. Jadi pada kondisi sepsis itu akan terjadi
kondisi hypercoagulability. Jadi resiko untuk terjadinya clotting, trombosis itu akan semakin besar dan dia akan makan banyak trombosit di sana. Makanya pada sepsis nanti kita lihat, oh ternyata akan terjadi penurunan trombosit atau trombositopenia dan peningkatan dari faktor-faktor koagulasi. Nah, INR-nya naik, APTT dan sebagainya. Nah, kondisi organ dysfunction dari multi organ ini ditambah dengan MAP yang turun di bawah 65 plus laktatnya lebih dari 2, itu nanti masuklah dalam kondisi shock sepsis yang itu akan meningkatkan mortality dari sepsis. Nah, ketika kita sudah tahu nih alurnya seperti ini, sehingga untuk mendiagnosis sepsis ya berarti nggak jauh-jauh dari ini. Kita lihat ini ada compensatory responnya, ini organ dysfunction-nya, tanda organ dysfunction-nya ada di sini, maka untuk mendiagnosis pasti dia akan jauh-jauh dari patogenesis dari sepsis itu sendiri. Maka bagaimana caranya kita mendiagnosis dari sepsis? Ya, kita nggak lihat leukosit, karena tadi kita bisa lihat dia bisa leukopenia ataupun leukositosis. Jangan berharap sudah. Siapa tahu teman-teman ketemu sama pasien yang leukemia, ketemu leukositnya 100.000. Apakah sepsis? Belum tentu. Ditanya leukositnya biasanya berapa? Ya 100.000. Nah, jadi bukan penentu dari situ. Demam, apakah semuanya demam? Tentu tidak. Itu pasien-pasien yang imunokompromis, dia tidak akan menunjukkan gejala. Karena kan tadi dysregulated dari immune response. Dan demam itu kan terjadi karena respon imun kita, peningkatan IL-1, IL-6, dan segala macam dia interleukin 10, dan dia akan mencetuskan untuk demam itu sendiri, sehingga akan meningkatkan set termoregulator di hipotalamus. Tapi kalau itu tidak terjadi, otomatis pasiennya juga nggak demam. Padahal pasiennya infeksi dan pasiennya sepsis. Jadi, untuk mendiagnosis sebuah sepsis ini merupakan memang sesuatu yang tricky, yang kadang-kadang terjadi masking itu tadi. Pasien nggak muncul gejala-gejala, di sini sebagai seorang klinisi kita harus benar-benar jeli untuk mendiagnosis sepsis itu sendiri. Bagaimana? Ini ada kriteria yang mungkin kita bisa pakai ya, tergantung pasiennya ini masuk settingnya di ICU atau di luar ICU. Kalau di ICU kita bisa gunakan SOFA score atau LOD score, ya, karena memang kalau di ICU kan tentunya fasilitas, pemeriksaan lab, dan lain sebagainya akan lebih ada gitu dibandingkan dengan non ICU, sehingga scoring yang digunakan juga akan scoring yang lebih advance ya, sehingga bisa menilai dengan pemeriksaan yang lebih lengkap. Tapi kalau settingnya di luar ICU, misalnya pasien datang ke IGD atau di poliklinik atau di bangsal perawatan biasa, maka yang kita gunakan adalah dengan quick SOFA, karena kita kalau menggunakan SOFA score ataupun LOD score ada beberapa parameter yang harus kita nilai, datanya nggak tersedia gitu, seperti analisa gas darah kita nggak bisa lihat gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali. Jadi untuk mulai saat ini kalau kita mengetahui itu pasien sepsis ya bukan yang kita pikir pasiennya demam nggak, pasiennya leukositnya berapa dan sebagainya. Yang kita pikir adalah quick SOFA. Ya, ini yang harus kita lihat pada pasien. Masukkah memenuhi kriteria quick SOFA ini atau tidak? Kalau dia masuk kriteria quick SOFA, kita harus berpikir adanya sepsis pada pasien tersebut. Ya, tentunya pasien tersebut kita harus tahu juga bahwasanya tadi ya dysregulated immune response terhadap infection. Ya, ada organ dysfunction, ada infeksi, dan ada tanda seperti ini misalnya penurunan GCS di bawah 15 atau altered mental status, takipnu, RR-nya lebih dari atau sama dengan lebih 22, dan hipotensi dengan tekanan darah sistolik kurang dari atau sama dengan 100. Kalau di antara ketiga ini ada dua saja yang masuk, misalnya altered mental status dan takipnu, atau hipotensi dan takipnu, atau altered mental status dan hipotensi, ini masuk dalam kriteria quick SOFA-nya kecenderungan untuk sepsis. Kalau kita biasanya singkatnya sebagai HAT, hipotensi, altered mental status, dan takipnu. Biasanya pasien-pasien di IGD kami selalu tulis nih, karena kita lihat kecolongan, sering kecolongan pasien ini sepsis, ternyata tidak terasa sebagai sepsis. H negatif, A negatif, takipnu negatif. Oh, berarti mungkin bukan sepsis. Tapi kalau H positif,
Takipnu positif, wah ini kita curiga nih Pak, apalagi ini datang dengan jelas ada sumber infeksi yang jelas, ini kecurigaan kita mengarah ke sepsis. Jadi ingat untuk sepsis. Nah di sini teman-teman harus berhati-hati untuk yang di bagian hipotensi ini, selalu tanyakan kepada pasien tensi rata-rata pasien itu berapa gitu sehari-hari. Wah tensinya 90 dong, hipotensi gitu. Ternyata tensi harian rata-rata pasien 90, yaitu hipotensi di sini tidak masuk kriteria, gitu juga harus benar-benar jeli ya di sini. Atau misalnya pasien jadi pasien stroke datang turun kesadaran tensinya 90, wah ini sepsis nih. Nah, belum tentu. Kalau dia rata-rata tensinya 90 ya tidak masuk dalam kriteria dari hipotensi itu sendiri gitu. Jadi harus ada penurunan dari tensi rata-ratanya, atau kalau pada orang normal dia akan di bawah 100 atau sama dengan 100. Oke. Tapi kalau pada setting ICU mungkin teman-teman bisa nilai ini SOFA-score. SOFA-score itu sendiri ya, apa sih sebenarnya SOFA-score sendiri? Kalau dilihat, quick SOFA ini dari patogenesis sepsis itu sendiri, dia merupakan dari ini respon kompensasi dari tubuh kita, yaitu tachypnea, hypertensive status, dan hipotensi. Ini quick SOFA. Sementara kalau SOFA score itu adalah, kalau kita lihat, ini adalah melihat organ dysfunction. Ada nggak di paru-parunya, ada nggak di renalnya, ada nggak di heparnya, ada nggak di kardiovaskulernya, ada nggak di hematologiknya, ada nggak di neurologiknya. Sesuai dengan patogenesis dari sepsis itu sendiri, terjadi organ dysfunction di mana tergantungnya respiratory, nervous system, kardiovaskular, liver, kidney, ataupun coagulation. Nah ini kan sama gitu, sesuai dengan patogenesis dari sepsis itu sendiri. Kita lihat kalau pada respirasi apa yang dilihat kalau setting ICU yaitu PFACO, PaO2 per FiO2 nilainya berapa? Lebih dari 400 ya normal. Tentu untuk menilai ini ya teman-teman harus memeriksa dari analisis gas darah ya. Bisa pada kondisi-kondisi tempat-tempat tertentu, misalnya tidak di ICU ataupun di rumah sakit tertentu mungkin tidak ada gitu. Tapi harusnya di IGD bisa lah kita untuk memeriksa untuk analisis gas darah. Untuk renal sendiri kita lihat urin output-nya ataupun kreatininnya. Kalau urin output-nya dalam sehari kok kurang dari 500, Pak. Dari kencing, dari pagi sampai sekarang berapa? Kok kayaknya cuma sekali kencing dan itu pun dikit. Nah, kita udah curiga nih, skornya sudah tinggi. Gitu. Hepatik, sama tadi karena terjadi peningkatan bilirubin, nilai bilirubin berapa, ini ada skornya masing-masing. Kardiovaskular juga, MAP-nya berapa? Kalau nggak ada hipotensi ya normal, 0 skor. Tapi kalau MAP-nya di sini sudah pakai support, dopamin, dobutamine, segala macam, atau norepinefrin, ya ini akan masuk skor. Nah, begitupun trombosit, kalau dia mulai trombositopenia ini skornya akan makin besar. GCS-nya makin rendah, skornya juga makin besar. SOFA score ini juga sama. Lebih dari atau sama dengan 2, dia mortality rate-nya akan meningkat untuk kejadian sepsis. Jadi ini juga kita bisa nilai. Atau loss score. Tapi memang untuk loss score itu sendiri saat ini jarang dipakai ya untuk sepsis. Yang kita pakai adalah SOFA score gitu. Jadi beberapa juga ada yang pakai loss score, ya, hampir mirip. Ada neurologi, kardiovaskular, hematologi, respiratory, hepatik, dan renal. Kan ini juga mirip, cuman dengan sistem scoring yang berbeda. Tapi yang kita pakai adalah SOFA score. Bagian center pakainya adalah SOFA score. Nah ini jadi algoritmenya, pasien-pasien dengan infeksi, kita harus screening nih. Quick SOFA-nya berapa? HAT-nya masuk nggak? Lebih dari atau sama dengan 2? Yes. Adakah evidence, bukti bahwa pasien tersebut mengalami organ dysfunction? Lihat tadi SOFA score-nya, lebih dari atau sama dengan 2? Iya, ya udah pasien itu sepsis. Ini adalah bagaimana alur berpikir kita untuk menilai pasien tersebut sepsis atau tidak. Ini pakai adalah SOFA score ataupun quick SOFA untuk menilai, menentukan ini pasien ini sepsis atau tidak. Dan masuk sepsis ternyata MAP-nya juga di bawah 65 atau untuk meningkatkan sampai
di atas 65 perlu vasopresor dan ditambah dengan laktat, ini masuk dalam kondisi shock sepsis. Jadi simple, tapi kadang-kadang kita berpikirnya yang aneh-aneh, masih lihat leukosit dan segala macam, tapi inilah yang dipakai untuk saat ini kita menentukan ini pasiennya sepsis atau tidak. Oke. Nah, sekarang setelah kita tahu ternyata itu pasien sepsis, kita udah tahu tadi time is tissue, jadi waktu adalah jaringan, waktu adalah organ itu sendiri. Makin lama kita menerapi, maka organ dysfunction akan terjadi. Nah, ini adalah 1 hour bundle sepsis. Jadi dalam 1 jam pertama, inilah yang teman-teman harus lakukan. Pertama, teman-teman harus periksa dari laktat level atau kondisi laktat. Karena memang patogenesisnya kan tadi ya. Jadi penurunan perfusi, delivery oksigen akan turun. Kalau oksigennya turun, akan terjadi metabolisme yang anaerob. Metabolisme anaerob akan memunculkan laktat. Makanya pada pasien sepsis, laktatnya tinggi. Lebih dari 18 mg per desiliter atau lebih dari 2 milimol per liter. Yang kedua apa? Teman-teman harus kultur darah. Idealnya apa? 2 set. 2 set itu berarti 4 botol. Sebelum antibiotik masuk. Jadi ini masuk dalam nomor 2. Jadi kultur darah. Baru yang ketiganya teman-teman harus melakukan dalam 1 jam pertama ini harus masuk, yaitu pemberian antibiotik broad spectrum atau yang spektrum luas. Yang keempat, ya, kita lihat pada pasien-pasien sepsis itu akan terjadi kecenderungan untuk hipovolemik, maka pemberian cairan atau resistensi cairan itu juga sangat penting dilakukan dalam 1 jam pertama. Berapa yang bisa kita berikan? 30 cc per kilogram berat badan yang dihabiskan dalam waktu kurang lebih atau maksimal jangan sampai lebih dari 3 jam. Jadi kalau beratnya 80 ya kita harus masukkan 2400 cc dalam waktu kurang dari 3 jam. Itu harus masuk. Jadi dalam 1 jam pertama itu harus mengejar target itu. Yang kelima, apabila setelah pemberian resusitasi cairan kok tidak sepertinya nggak respon, ya inisiasi pemberian vasopresor. Kita harus pertimbangkan untuk pemberian vasopresor pada pasien tersebut. Dan untuk sepsis ya kita bisa pilih norepinephrine. Nah ini ya kondisi ini penerangan dari yang ini sama ya, laktat, antibiotik broad spectrum, kultur darah, kemudian cairan, dan ini secara algoritmanya ya, dari 1 jam pertama ini yang harus teman-teman tadi sama, laktat, kultur darah 2 set atau 4 botol, antibiotik broad spectrum, terus kemudian pemberian cairan. Ya, must complete in 3 hours. Jadi sebelum 3 jam ini harus selesai tuh 30 cc per kilogram berat badan. Bahkan ada aliran yang memang memberikan kita lebih cepat dari itu, bahkan 30 cc itu udah habis dalam secepat-cepatnya gitu. Tapi kita juga harus lihat kondisi pasiennya ya, tidak terjadi overload atau tidak. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita menilai pasien ini cairan sudah cukup atau tidak, perlu ditambah lagi atau tidak, atau dia bahkan justru berlebihan. Karena kan yang kita berikan adalah kristaloid di awal. Baru dalam 6 jam selanjutnya ini dilengkapi. Tapi yang 6 jam ini ya ini algoritma dari Surviving Sepsis Campaign yang 2012 ya. Jadi kalau yang bundle sepsis itu keluar di 2018 untuk guideline sepsis dulunya 2012 terus keluar di 2016 yang Surviving Sepsis Campaign, di mana di sini kalau dulu itu bukan 1 jam ya, di 2012 itu dalam 6 jam pertama. Apa yang harus targetnya? Early Goal Direct Therapy, dulu namanya EGDT gitu ya. Goals-nya apa? Central venous pressure-nya 8-12, MAP lebih dari 65, urine output-nya lebih dari 0,5, central venous oksigennya lebih dari 70% atau ya mix oksigennya lebih dari 65%. Itu dulu, tapi
sekarang ini target-target ini tidak apa namanya tidak lagi, justru yang kita harus lihat adalah evaluasi dari clinical examination dan fisiologis variabel seperti heart rate, blood pressure, saturasi oksigen arterial, RR, temperatur, urine output, dan lain sebagainya yang menilai dari organ dysfunction. Ini sama dalam surviving sepsis campaign, pemberian cairan di awal itu sangat penting. Kemudian setelah kalau tidak tercapai, kita bisa memberikan vasopressor. Ya, hampir mirip, tapi dalam 1 jam pertama, di sini langkah-langkahnya lebih detail dijelaskan untuk di bundle service yang di 2018. Kalau di 2016 nih, dia hanya memberikan rekomendasi yang hampir mirip dibandingkan di bundle service 2018. Ini mirip ya, ada yang tidak atau tidak. Nah, cairan mana yang harus kita pilih gitu untuk inisial resusitasi? Apakah kristaloid, koloid, atau kita kasih yang ini, dextrose? Ya, tentunya tadi sudah sempat singgung di awal ya, yang kita pilih adalah pemberian kristaloid di awal. Di awal ya, sebagai initial resuscitation ada kristaloid. Setelah kristaloid masuk, baru kita boleh kasih koloid gitu. Tapi jangan diberikan dextrose. Makanya ini ya kalau teman-teman antara pilih ini atau yang ini, yang laki-laki ya pasti yang pilih ini dan ini gitu kan. Kalau yang mulai ini ya berarti analoginya seperti gambar ini gitu. Jangan pasien sepsis, teman-teman kasih dextrose gitu. Pun teman-teman kalau misalnya pasien datang dengan hipoglikemi ya dextrose masuk, kristaloid ataupun koloid ya masuk. Ini initial resuscitation ini koloid dia akan menjaga cairan itu tetap berada di intravaskuler. Karena kita ingat dulu pelajaran waktu kuliah ya. Jadi cairan itu ada di intravaskuler, ada di ekstraseluler, ada di intraseluler gitu ya. Nah, si kristaloid ini dia akan dalam 20 menit dia akan sebanyak 75 sampai 80%. Jadi kita akan masukin 3 liter nih. 80%-nya itu berarti 2 liter lebih. Dalam 20 menit dia akan meninggalkan dari intravaskuler. Nah, seperti ini bayangannya. Nah, ini kan kita kasih kristaloid nih. Masuk setelah 20 sampai 30 menit 75% sampai 80% dia akan keluar. Makanya pemberian cairan penting, tapi kita juga harus menilai pasien itu adakah overload, tanda-tanda overload cairan. Karena kita kasih kristaloid banyak, kita tidak monitoring dengan baik, kita nggak lihat tanda-tandanya, tahu-tahu muncul kita periksa fisik real, pasiennya edem baru, mukanya edem semua dan lain sebagainya. Itu juga tidak boleh kita seperti itu. Jadi kita harus ngerti nih gimana menilai cairannya udah cukup atau tidak. Nah ini simple tapi mungkin jarang sekali dilakukan untuk menilai apakah pasien tersebut cairannya cukup atau enggak. Yaitu dengan fluid challenge teknik yang sangat direkomendasikan yaitu adalah PLR. Yaitu passive leg raising. Apa itu? Jadi ketika kaki ini kita angkat setinggi 45 derajat dengan posisi seperti ini, maka darah itu akan masuk dalam preload-nya akan naik. Jadi meningkatkan stroke volume gitu ya. Dia kan masuk ke venous return-nya masuk, stroke volume-nya akan meningkat. Karena dia volumenya akan naik 250 sampai 300 cc ketika kita naikkan dalam kondisi seperti ini. Stroke volume meningkat, respon tensinya akan naik kan. Rumusnya tadi ya, tensi kan cardiac output kali tahanan perifer. Cardiac output kan rumusnya dari heart rate kali stroke volume. Nah, stroke volume-nya naik ya tekanan darahnya naik gitu. Nah, ini kita untuk menilai cairannya udah cukup atau enggak, atau ini pastinya masih perlu dikasih cairan atau respon enggak dikasih cairan dengan PLR gitu. Jadi langkahnya adalah posisi standar seperti ini. Jadi bed pasien yang naik 45 derajat pertamanya adalah kepala dulu. Udah 2 menit. Nah, kita ukur nih. Sebenarnya PLR ini yang
sangat sensitif dan sensitivitas dan spesifitas tinggi adalah stroke volume. Jadi pasien posisi seperti ini idealnya ya dengan ekokardiografi kita lihat setelah 2 menit kita ekokardiografi kita lihat stroke volumenya berapa. Udah selesai, pasien diposisikan tadi passive leg rising, jadi kakinya diangkat ke atas 45 derajat. Udah 2 menit, kita lihat ukur lagi stroke volumenya berapa. Berarti kalau dia naik stroke volumenya lebih dari 10% nilainya, maka dia masih respon kita kasih cairan. Artinya apa? Pasien itu masih ada tempat kita untuk kasih cairan lagi. Gitu. Karena ini dinaikin, cairannya dimasukin ke jantungnya, stroke volumenya naik. Ini pasien kalau kita kejar cairannya maka tensinya bisa naik nih, gitu. Tanya seperti itu. Atau kalau memang teman-teman nggak bisa melakukan settingnya, nggak mungkin di UGD ada ekokardiografi dan lain sebagainya. Walaupun sensitivitas dan spesifitasnya agak lebih rendah, tapi spesifisitasnya itu kan tinggi, walaupun tidak sensitif ya, tidak sensitif tapi spesifik. Artinya kalau memang ini benar-benar positif, PLR-nya positif ya pasti itu masih butuh cairan gitu. Artinya teman-teman kalau terjadi kenaikan tekanan darah sistolik lebih dari 17%, misalnya sistol posisi seperti ini, tekanan darah sistolnya adalah 80. 17%-nya itu kan berarti 17, 8, 8, 7, 5, 6 naik 13-an ya. Pas di posisi seperti ini, sistolnya naik jadi 100, berarti dia respon tuh dengan pemberian cairan. Artinya apa? Ya kita masih ada tempat untuk memberikan cairan untuk meningkatkan stroke volume sehingga tensinya bisa naik. Itu kita salah satu hal yang penting untuk menilai ini respon cairan dan cairnya sudah cukup atau belum, sehingga kita tidak asal memberikan cairan, tidak kekurangan juga, tapi juga tidak berlebihan yang mengakibatkan kondisi-kondisi seperti tadi. Karena kita akan kasih kristaloid, dia akan cenderung ke ekstraseluler. Tapi kalau pasiennya seperti ini, 80, diangkat ke atas, juga 80 juga, ya sudah cukup berarti cairannya antara yang kita kasihkan, artinya teman-teman nggak perlu nambah lagi cairan, khawatirnya akan menimbulkan kondisi yang disebut dengan nah ini dia kidney paradox, the kidney paradox, yaitu oliguri yang justru diperberat karena pemberian cairan. Jadi teman-teman lihat urinnya kan, cairannya apa deh, tandanya cukup, lihat urin outputnya dokter. Wah, kok urinnya nggak keluar-keluar ya, tambah cairan lagi. Urinnya nggak keluar, tambah cairan lagi. Urinnya nggak keluar, tambah cairannya. Kita nggak tahu pastinya udah cerebral edem, pulmonary edem, terus kemudian myocardial edem, hepatic congestion, gut edem, dan lain sebagainya, justru akan membuat ginjalnya makin oliguri. Nah, kondisi seperti ini yang harapannya kita tidak terlengahkan. Kan PLR itu adalah hal yang sangat simpel, yaitu teman-teman hanya melakukan passive leg tracing seperti ini, sangat simpel sekali, bisa lakukan modulan cuma tensi, tapi kita sangat bernilai sekali untuk memberikan informasi pada kita bahwasanya ini cairannya udah cukup atau belum. Jangan sampai menimbulkan tissue edem yang justru akan membuat organ disfungsinya akan makan lebih parah. Nah, setelah kita tadi tahu ya kan, tadi pemberian cairan udah cukup, kok tensinya masih rendah atau MAP-nya masih di bawah 65, masih terjadi hipotensi. Oh, sebentar, saya ada slide yang ya. MAP-nya masih di bawah 65 nih, tensinya masih hipotensi. Nah, kita akan harus berpikir ya udah nggak usah ditambah cairan lagi. Kita juga harus dalam 1 jam pertama kan tadi masuk, kita harus pikirkan untuk pemberian vasopresor. Nah, teman-teman kan
ditanya sama perawatnya nanti, masukin apa dok? Dobutamin, dopamin, Pascon atau norepinephrine atau Varpacin yang dibeli yang mana gitu. Nah untuk sepsis ini saya ada. Nah ini yang apa namanya sebagai pengingat untuk kita bersama bahwasanya untuk sepsis terjadinya penurunan tensi, terjadinya penurunan MAP, hipotensi dan lain sebagainya itu kan karena terjadi vasodilatasi yang besar-besaran dalam tubuh kita. Sehingga tahanan perifernya turun, tensinya turun. Maka untuk kondisi vasodilatasi tersebut, kita harus ibaratnya kayak selang gitu. Kalau lebar seperti ini kan, tensinya dia akan, tekanannya akan rendah dibandingkan kalau teman-teman sering cuci motor atau cuci mobil, selangnya kalian tutup dikit seperti ini kan, disempitkan, tekanannya akan lebih kuat gitu. Maka yang kita butuhkan pada kondisi sepsis untuk meningkatkan tekanan darah bukan inotropik, tapi vasoconstriction. Nah, kita gini bisa lihat apa yang bekerja di vasoconstriction ya. Maka choice utamanya adalah kita pilih adalah norepinephrine. Jadi udah yang lebar tadi kita akan buat yang vasodilatasi akan vasoconstriction. Jadi pilihan pertama adalah vasoconstriction, apa itu norepinephrine atau Pascon gitu ya. Kalau teman-teman kasih dopamin, lihat dopamin itu nanti dia akan kena di reseptor D atau delta. Yang ini juga cukup kuat dengan dosis low dose, medium dose di bawah 5 mikrogram, di atas 5 atau lebih dari 10 mikrogram, yang efeknya apa? Akan menimbulkan vasodilatasi. Jadi pasien sepsis, teman-teman jangan kasih dopamin, tapi kasihnya adalah norepinephrine. Gitu ya. Bukan juga teman-teman kasihkan dobutamin. Kenapa? Kalau dobutamin dia sifatnya inotropik. Dia kerjanya di sel beta 1. Reseptor beta 1 itu adanya di jantung. Kalau pasiennya dia shock kardiogenik, mungkin teman-teman bisa pilih dengan dobutamin. Pasien datang, STEMI, tensinya rendah, otot jantungnya bermasalah ya kasih inotropik gitu. Atau CHF low IF, shock ya inotropik. Karena dia akan untuk vasokonstriksinya nggak ada. Kita nggak menyelesaikan masalah jantungnya mau dikencengin segimanapun kalau dia pembuluh darahnya tetap vasodilatasi, tensinya nggak akan naik. Itu sebagai first choice-nya. Jadi terapi utamanya teman-teman adalah pemberian norepinephrine dengan dosis titrasi. Jadi paling kecil, evaluasi tiap 15 menit, tensinya nggak naik, naikkan titrasi. Terus kalau itu tidak tercapai dengan norepinephrine misalnya dosisnya sudah tinggi, misalnya teman-teman sudah sampai 0,3 mikrogram per kilogram berat badan, potensinya MAP-nya masih di bawah 65, teman-teman boleh tambahkan varpresin atau vasopresin. Itu juga kita bisa tambahkan untuk menaikkan tensi. Nah, bagaimana dobutamin? Dobutamin juga boleh, tapi kita lihat adakah masalah kardiaknya atau tidak pada pasien tersebut. Kalau memang kita perlu pemberian inotropik, ya kita bisa berikan. Mungkin sebagai ilustrasi kasus seperti ini. Ada pasien ini datang dengan keluhan mual muntah, diare, ada demam, ada batuk, ada sesak, tensinya 60/40, akralnya dingin. Terus kita anamnesis keluarganya, ternyata dia ini pasien juga ada riwayat gagal jantung dengan IF atau ejection fraction-nya itu cuma 20%. Nah, pertama kali apa yang teman-teman lakukan nih? Mungkin sambil diskusi Dokter Sarah bisa menunjuk salah satu peserta yang mungkin bisa mau jawab. Ada pasien datang, demam, muntah-muntah, diare, batuk, sesak, tensinya 60/40, akralnya dingin. Nah, kita mau ngapain dulu nih? Ada yang mau coba jawab? Sebentar dok, saya lihat dulu di partisipan. Oh ya, boleh.
Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab? Atau voluntary? Belum mungkin ya dok ya. Belum ya. Oke. Kita mungkin kita akan berpikir dulu nih, ini apa nih, apa shock hipovolemik kan dia ada diare, mual, muntah, ya kan? Diarenya kurang, apa dia shock kardiogenik ya, gitu. Karena pastinya low IF-nya cuma 20%. Apa dia jangan-jangan sepsis ya? Apa namanya? Tensinya rendah, ada demam, ada sesak nafas, ada tanda-tanda kayaknya infeksi paru nih, pneumonia, pemeriksaan fisiknya curiga ke sana. Nah, dari ketiganya ya simple, apapun itu, ketika akral dingin, yang kita lakukan jelas pertama adalah fluid challenge test ya. Kita lihat dulu, kita challenge dulu, kita kasih cairan respon atau tidak. Walaupun dia kita bisa challenge dulu. Atau kita lihat PLR-nya gimana. Oh, PLR-nya ternyata positif, pasiennya kurang cairan. Nah, kurang cairan, ya kita kasih. Kita loading 200 cc. Oh, ternyata tensinya naik dari 60, naik ke 70 sistoliknya. Wah, respon nih, kasih cairan. Loading lagi sampai 500 cc. Tensinya masih tetap 70, tapi udah muncul suara rails. Udah ada tanda kongesti paru nih, pastinya dengan gagal jantung, IF-nya rendah. Kita nggak mungkin kita bisa kasih cairan lagi kan, kita tambah cairan lagi, kita akan memperberat edem parunya, jantungnya dia low IF, caranya udah cukup nih, kita nggak bisa, udah ada tanda rails, udah ada tanda kongesti. Maka kita akan berpikir untuk pilih tambah apa nih, dobutamin, dopamin, vasopressin, atau norepinephrine. Ada yang bisa jawab pada kondisi seperti ini? Mana dulu yang kita kasih? Belum? Oke, bagi yang dalam pikirannya berpikir bahwasannya kita bisa kasih vasokonstriksi duluan, karena kita ini masih bahas sepsis, kita kasih norepinephrine, vaskon duluan dok. Nah, itu jawaban yang salah, karena kita harus ingat pasien ini dalam kondisi low IF, jantungnya itu dia ejection fraction-nya lemah. Kalau kita kasih vasokonstriksi dulu, pembuluh darahnya kita cepit seperti ini, sementara jantungnya masih lemah, maka jantungnya akan bekerja lebih berat lagi. Dia mompa dengan tekanan yang seperti ini, lebar, dicepit seperti ini, jantungnya akan makin kesusahan untuk mompanya. Sehingga apa? Pada kondisi pasien low IF yang masuk dalam kondisi sepsis dan kondisi hipovolemik seperti ini, maka pemberian norepinephrine jangan diberikan pertama atau vaskon. Nah, pada kondisi inilah teman-teman baru memikirkan untuk memberikan dobutamin terlebih dahulu. Jadi otot jantungnya dulu kita pacu, kita kuatkan dulu jantungnya yang lemah tadi, kita berikan dobutamin. Begitu dia sudah kuat, oke, baru kita tambahkan vaskon atau norepinephrine. Jadi kita kasih dopamin, kita pastikan adekuat dulu dari kardiaknya, tensinya kok masih rendah, oh kita udah kasih dobutamin, kardiaknya nggak masalah, CHF, OIF, mungkin ini juga pasiennya sepsis, baru kita kasih vasokonstriksi. Nah, pada kondisi ini kombinasi antara penambahan dobutamin ke vasopresor pada kondisi sepsis seperti inilah kita perlu pertimbangkan dan kita perlu berikan. Ya, jadi jangan bingung lagi kita ketika udah cairan, udah mentok dok, udah edem, kasih apa dok, dobutamin, dopamin, norepinephrine, vasopressin, harapannya teman-teman tidak bingung lagi. Oh bingung, aduh apa ya? Biasanya apa? Nanya perawatnya biasanya kasih apa ya mbak? Kasihnya dopamin dok, kasih dopamin gitu, jangan seperti itu ya. Oke. Nah selanjutnya untuk antibiotik. Nah, tadi ingat 1 jam pertama kita harus segera berikan. Apa yang kita pilih? Apa kita kasih beta-lactam, carbapenem, atau aminoglycoside? Ya, tentunya jawaban yang paling benar adalah pemberian antibiotik berdasarkan lokal antibiogram. Jadi masing-masing rumah sakit itu harusnya memiliki antibiogram lokal sesuai dengan data kuman apa di rumah sakit itu. Antibiotik apa yang sensitif, untuk gram positif apa, gram negatif apa,
sehingga kita bisa berikan. Nah, kalau kita suruh pilih apakah beta-lactam, carbapenem, atau aminoglycoside, ya tentunya kita akan pilih yang broad spectrum terlebih dahulu, yang dia bisa cover gram positifnya bisa, gram negatifnya bisa, anaerob bisa, atau kombinasi satu kita kasih gram positif dengan negatif, ya kita akan pilih carbapenem dan beta-lactam. Karena aminoglycoside dia cenderung untuk ke gram negatifnya. Jadi lebih spesifik kepada konsep sepsis, yang kita harus berikan adalah antibiotik yang spektrum yang luas, yang bisa mengcover semuanya. Cephalosporin, kalau teman-teman misalnya di rumah sakitnya adanya cuma ceftriaxone, ya 1 jam pertama daripada nggak masuk apa-apa, risiko mortality-nya naik 7,6%, ya kasih ceftriaxone aja. Masalahnya nanti mau ditingkatkan antibiotiknya lah, urusan nanti. Yang penting antibiotik masuk dulu. Tapi pilihlah antibiotik yang broad spectrum atau antibiotik yang spektrumnya luas. Ya ini masing-masing beda. Misalnya ini berdasarkan antibiotik di RSCM, dia akan berbeda ketika di Rumah Sakit Sarjito berdasarkan antibiogram yang ada. Ya kasus-kasusnya sama-sama ISK, tapi antibiotiknya yang bisa diberikan pada kasus sepsis, misalnya di Sarjito dia akan tentunya menggunakan antibiotik yang strata 3, gitu, yang sesuai dengan memiliki sensitivitas lebih dari 70%. Untuk USK sendiri, pilihannya kita bisa berikan untuk kondisi sepsis pada ISK, pemberian fosfomycin, amikacin, imipenem, atau meropenem, yang menjadi lini utama pemberian kita. Terus kemudian, nah ini bagaimana indikasi pemberian steroid pada sepsis? Ini juga bisa kita berikan, tapi corticosteroid yang kita rekomendasikan, yang direkomendasikan dalam surviving sepsis campaign, yaitu hidrokortison 200 mg per hari per 24 jam, hanya diberikan ketika pasien tersebut tidak adekuat, tensinya nggak naik-naik atau MAP-nya masih tetap di bawah 65, setelah kita memberikan resusitasi cairan yang adekuat dan memberikan vasopresor yang adekuat. Jadi kita udah kasih norepinefrin, udah kasih cairan yang cukup, tensinya kok masih MAP-nya nggak masih tercapai atau hemodinamiknya tetap tidak stabil, pemberian corticosteroid yaitu hidrokortison 200 mg per 24 jam selama 7 hari lalu di tapering down, dia akan memberikan manfaat. Tapi kalau tidak, maka tidak diberikan. Di sini kenapa kok bisa steroid itu akan menghambat jadi nitric oxidation synthase. Kita tahu nitric oxide ini juga salah satu yang diproduksi banyak ketika terjadinya sepsis, dan dia juga akan meningkatkan vasoactive respon kepada katekolamin, yang dia akan nantinya vasoaktif ini akan membuat vasokonstriksi dan dia akan meningkatkan tekanan darah, harapannya seperti itu. Jadi intinya untuk menjaga kehidupan pasien-pasien kita untuk sepsis ini, karena time is tissue, kita harus early identification, harus jeli untuk diagnosis, pemberian cairan yang adekuat, dan juga pemberian antibiotik dalam 1 jam pertama. Jadi pasien sepsis jangan nggak dikasih antibiotik dalam 1 jam pertama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kolbi atas materinya. Wah, jadi makin tersadarkan ya kita nih ya teman kuliah bahwa sepsis ini perlu diperhatikan dan antisipasi, terutama nanti kita mungkin jaga di IGD ataupun di bangsal dan ICU seperti itu. Karena kalau misalnya kita lihat dari presentasi ataupun materi dari Dr. Kolbi, bahwa mortalitas dari sepsis ini akan dipengaruhi dari manajemen 1 jam pertamanya. Jadi untuk di IGD ini nanti kita diharapkan bisa meningkatkan layanan antisipasi dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik, apakah ada nih kira-kira site of infection yang bisa menyebabkan sepsis. Kemudian kita jangan lupa tadi HAT ya dok ya. Ya, betul. Screening. Jadi dengan yang Q-TOPA score, karena kita biasanya kerjanya kan setting IGD berarti yang non ICU ya dok ya. Kemudian nanti jika memang Q-TOPA score-nya ada dari 3, bisa juga kita mengecek kira-kira disfungsi organ apa nih dari
pemeriksaan dari SOFA-score tersebut. Nah, kemudian di guideline 2018, manajemen 1 jam pertama, jangan lupa yang pertama tadi mengukur serum laktat ya, Dok ya. Betul. Oke, yang kemudian yang kedua itu diusahakan mengambil kultur tadi 4 tabung sebelum kita memberikan antibiotik yang broad spektrum. Kemudian setelah memberikan antibiotik broad spektrum, tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Kolbi, tadi ada beta-laktam ya, Dok ya. Dan juga biasanya nanti kalau misalnya hasil kulturnya sudah keluar ataupun bisa melihat antibiogram dari masing-masing center ya, biasanya memakai antibiotik yang jenis apa, seperti itu. Kemudian tadi yang penting juga dan menarik yaitu pemberian cairan ya, 30 cc per kilogram berat badan. Kayak kita harus hati-hati juga nih memasukkan kristaloid ataupun koloid, kita harus melihat respon pasien dengan cairannya, jangan sampai overload. Karena kalau overload malah lebih menambah masalah ya, Dok ya. Betul. Kemudian yang terakhir, jika memang tensinya tidak naik nih dengan cairan yang sudah adekuat, berarti dipikirkan bahwa ini terjadinya septic shock dan bisa kita masukkan dengan vasopresor. Nah, tadi juga dokter sudah memberikan kasus juga ya, Dok ya, kalau misalnya vasopresor yang dipilih memang norepinefrin karena tadi sifatnya itu lebih ke alfa satunya ya, Dok ya, yaitu vasokonstriktor. Kemudian jika nanti ada kasus tertentu seperti tadi yang dokter contohkan, misalnya pasiennya low EF, itu bisa coba kita dengan glutamin. Oke. Ya, Dok, sepertinya memang tadi sudah lengkap banget dan kita jadi makin aware nih, Dok ya, bahwa selain time is brain, time is muscle, jadi time is tissue juga. Oke, Dokter, setelah ini kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya, Dok ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kuliah yang sudah ada di kolom komentar kami. Mungkin biar lebih enak nanti kita akan menampilkan pertanyaannya agar bisa dibaca juga sama semua teman-teman kuliah. Oke, bisa dibantu oleh host. Oke, ya ini Dok, ada pertanyaan pertama ya Dok. Jika ada pasien lansia atau anak datang dengan demam, infeksi, mungkin diare atau batuk, dan hasil lab leukositnya cukup tinggi, apakah bisa menjadi tanda resiko mengalami sepsis tinggi, Dok? Karena sudah bakteremia atau tinggi leukosit itu tidak berpengaruh. Oke. Bisa dijawab, Dr. Kolbi? Oke, jadi memang tadi ya sempat sudah disinggung di materi pembahasan bahwasanya memang untuk leukosit itu sendiri ya kita harus benar-benar jeli gitu. Leukosit tinggi itu bisa karena mungkin dia mengarahkan sepsis, bisa juga iya gitu. Jadi tidak semata-mata leukositnya tinggi itu adalah karena sepsis gitu. Tapi sepsis bisa nggak leukositnya tinggi? Ya bisa gitu. Karena tadi ya innate respon imun kita akan meningkatkan neutrofil terutama ya akan terjadi leukositosis yang shift to the left gitu. Jadi neutrofilnya akan naik dan leukositosis terjadi gitu. Tapi apakah semua leukositosis itu sepsis? Ya belum tentu. Pasien leukemi, pasien STEMI terjadi ketika terjadi injury di jantungnya itu juga akan meningkatkan kan adanya injury akan sistem imun kita akan bekerja juga. Itu leukosit juga akan naik ya. Tidak cukup hanya dengan leukosit, tapi kita harus lihat apa namanya parameter-parameter yang lain untuk mencurigai ini adalah sebuah infeksi atau tidak. Jadi dari anamnesis, pemeriksaan fisik. Kalau memang pasiennya ini misalnya lansia atau anak datang udah ada demam, mungkin ada diare, ada batuk, leukositnya tinggi. Kalau seperti ini kita pemeriksaan fisik, apalagi kita periksa batuk, kita lihat bronkofesikuler ya kondisi seperti mungkin saja bisa sepsis. Tinggal kita lihat tadi quick SOFA-nya atau SOFA score-nya masuk atau tidak. Kalau dia masuk, berarti sepsis. Kalau dia tidak masuk, mungkin saja leukositosisnya bukan karena sepsis atau yang lainnya. Mungkin itu. Oke, jadi memang kita lihat tadi screening Q-SOFA itu ya Dok ya,
Mungkin bisa Betul. lihat RR-nya, apakah RR-nya tadi cepat gitu ya dok ya, kemudian tensinya seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, ini untuk pertanyaan kedua, dokter, perlukah dilakukan kultur sensitivitas antibiotik bakteri pada pasien sepsis? Nah ini wajib ya, bukan perlu lagi tapi wajib karena ini 1 hour bundle sepsis. Cuman memang masalahnya kalau kita di daerah ya mungkin tidak bisa kultur sensitivitas dan butuh cukup waktu yang lama gitu untuk kultur sensitivitas. Tapi kalau ada fasilitas untuk kultur, ya teman-teman wajib karena nantinya akan ini penting sekali. Ketika kita nanti prinsip penggunaan antibiotik itu dari broad spectrum ya. Misalnya teman-teman kasih yang tadi beta-lactam atau carbapenem langsung. Ya kalau pasien-pasien di Sarjito sih karena dia pasti rujukan tertinggi dan lain sebagainya antibiotik juga yang lain kita pasti kasih carbapenem gitu kan. Mungkin teman-teman yang di daerah mungkin bisa kasih beta-lactam dulu ya nggak masalah, misalnya ampicillin sulbactam dan lain sebagainya itu juga tidak masalah. Yang penting dia harus broad spectrum, cover gram positif, negatif, kalau perlu bisa anaerob. Lebih bagus lagi dia bisa mengcover anti pseudomonas gitu. Nah, nantinya setelah broad spectrum ini diberikan, ini kan sebagai terapi empiris. Nah, kita harus nggak boleh berhenti sampai di situ aja. Kita harus sesuaikan berikan antibiotik yang definitif. Jadi yang darinya broad spectrum, kita harus harus diganti ke antibiotik yang narrow spectrum. Jadi yang harus sesuai dengan kultur sensitivitasnya. Misalnya kita udah berikan meropenem, ternyata kita kultur, bakterinya ketemunya Staphylococcus aureus, dan Staphylococcus aureusnya yang methicillin resisten misalnya, atau MRSA, ya meropenem di situ kita lihat tidak sensitif atau resisten. Secara teori kan kalau MRSA kan vancomycin yang bisa kita berikan. Kita lihat kulturnya, oh ternyata vancomycin masih sensitif, ya kita kasih antibiotik yang lebih spesifik atau narrow spectrum. Karena vancomycin kan dia cenderung untuk gram positif, lebih kuat dibandingkan gram negatif. Tapi kalau di awal kita ngasih vancomycin saja, salah. Kalau kita tidak imbangi, boleh ngasih vancomycin aja, tapi harus imbangi. Kalau kita ngasih vancomycin yang gram positif, ya kita imbangin juga antibiotik yang mengcover juga gram negatifnya, misalnya vancomycin plus piperacillin tazobactam. Nah itu positif, negatif, tercover anaerobnya, nah, itu kita bisa boleh. Tapi kalau kasih vancomycin tunggal, nah itu kan terlalu narrow spectrum. Jadi pada akhirnya untuk antibiotik harus diberikan ke narrow spectrum. Tapi di awal sebelum adanya hasil kultur, ya kita berikan terapi empiris sesuai broad spectrum atau sesuai dengan teori. Misalnya local infection-nya urin, ISK, gitu ya, infeksi saluran kemih. Secara teoritis, antibiotik empirik yang bisa kita berikan pada ISK ya golongan quinolon atau cephalosporin kita bisa berikan. Atau dia misalnya pneumonia, ya kasihnya quinolon respirasi gitu, kemudian quinolon respirasi. Atau dia kalau dia pneumoninya hospital acquired pneumonia, ya ada anti pseudomonasnya misalkan cefazidime ya seperti itu, sesuai dengan teori empiris berdasarkan teori yang broad spectrum. Tapi nanti pada akhirnya harus di narrow spectrum, makanya kultur dan sensitivitas ini wajib. Tapi kalau tidak ada pada daerah-daerah tertentu di daerah, ya ini skill kita sebagai seorang dokter seninya di situ ya. Berarti kita harus jeli ketika ini nggak masuk nih, kira-kira kita kalau tentunya dengan beberapa pemeriksaan yang lain kita udah curiga nih kemungkinan apa nih, makanya perlunya tadi tuh antibiogram di masing-masing rumah sakit itu tuh mengetahui paling banyak ISK tuh karena apa sih, E. coli, sensitivitas karena apa gitu. Nggak ada kulturnya nggak masalah. Kalau kita punya data antibiogram, ternyata di rumah sakit kita E. coli itu ternyata dia sensitivitasnya lebih dari 70% kalau dia berikan quinolon seperti ciprofloxacin gitu, pada ISK. Ya tadinya kita broad spectrum, ya kita kasih bisa menggunakan itu gitu, sebagai data penunjang untuk memberikan antibiotik. Ya antibiotik itu nggak ada benar, nggak ada salah. Yang
lebih cenderung ya tepat atau tidak kita memberikan sesuai atau tidak gitu. Di masing-masing rumah sakit akan berbeda pemberian antibiotik. Oke, jadi kalau memang ditanya perlu ya Dok ya, tapi perlu disesuaikan dengan fasilitas di rumah sakit masing-masing atau di fasilitas kesehatan masing-masing. Oke, tadi juga broad spectrum itu berarti kita bisa memberikan lebih dari satu ya Dok ya, kalau memang dirasa antibiotik kurang gitu ya Dok ya? Betul, kalau misalnya kita kasih yang broad spectrum yang positif aja ya harus 2, positif dan negatif gitu. Tapi kalau satu misalnya carbapenem dia akan cover positif, negatif, bahkan anaerobnya juga tercover ya, nggak perlu ditambahkan, nggak masalah gitu. Ada beberapa trial itu memberikan antara single dan kombinasi itu tidak terlalu berbeda, tapi beberapa trial juga memberikan hasil beberapa RCT bilang ya kombinasi lebih baik, tapi yang lain juga memberikan monoterapi juga nggak masalah. Jadi itu seni saja sebagai seorang dokter, yang penting kita kasih broad spectrum dalam 1 jam pertama. Ini kalau nggak ada antibiotiknya apa, wah di rumah sakit saya adanya cuma ceftriaxone dok, moro-moro meropenem ya, kasih ceftriaxone aja daripada dikasih 1 jam pertama. Gitu. Berarti memanfaatkan yang ada sebaik mungkin. Betul. Oke, ini sudah jelas ya jawaban dari Dr. Kolby. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, apakah ada indikator keberhasilan dok manajemen sepsis? Indikator keberhasilannya tentunya kita lihat dari bisa kita lihat dari SOFA score-nya tadi kan. SOFA score-nya kan dia melihat organ dysfunction-nya. Di awal berapa nilainya, dan itu akan menentukan prognosis. Nah, parameter-parameter tadi kan sepsis ini kan organ dysfunction dan bisa multiple. Jadi misalnya ada kardiovaskular dysfunction-nya, tensi, nadi bermasalah ya. Parameter itu yang harus kita monitoring. Ada kidney dysfunction-nya. Berarti kita harus monitoring urine output-nya, kemudian serum kreatininnya membaik atau tidak gitu. Hepatic dysfunction-nya, ya bilirubinnya berarti kadarnya kita akan evaluasi sesuai dengan masing-masing pasien akan berbeda untuk apa yang dievaluasi, tergantung dia organ dysfunction-nya di mana. Misalnya dia nggak ada masalah, cuma dia cardiovascular dysfunction, misalnya cuma shock saja, ginjalnya bagus, pulmonary. Kalau dia mungkin kardiopulmonary lah, sesak dan segala macam, PF rasionya bagus ya, perlu AGD berkala gitu. Tapi kalau AGD-nya bagus untuk PF rasionya bagus ya enggak. Jadi itu tergantung dari organ dysfunction apa yang terjadi, maka kita harus evaluasi. Dan laktat kalau di 1 hour bundle sepsis atau surviving sepsis campaign itu laktat itu sebagai juga suatu hal yang perlu dievaluasi setiap 3 jam sih sebenarnya, untuk melihat cairan kita ngasih 3 jam tadi itu respon nggak, terjadi perbaikan nggak, laktatnya menurun atau nggak, itu ya, salah satu indikator keberhasilan kita untuk melihat ini kondisi sepsisnya membaik atau tidak. Kan kita ingat tadi ya, kalau sepsis itu karena organ dysfunction yang disebabkan karena delivery oksigennya kurang gitu. Kalau delivery oksigennya kurang, metabolisme jadi anaerob, jadinya laktat. Nah, ketika perfusinya membaik, otomatis delivery oksigennya akan membaik. Metabolisme anaerobnya tadi yang terjadi akan berkurang, makanya serum laktat dia akan berkurang. Jadi perbaikan kondisi laktat yang cenderung membaik itu juga mengindikasikan bahwasanya ini sepsisnya sudah membaik. Kalau di 1 hour bundle sepsis yang perlu dimonitoring adalah serum laktatnya. Tapi yang lainnya juga perlu dimonitoring sesuai dengan apa organ dysfunction yang terjadi pada pasien tersebut. Oke, berarti tadi MAP itu juga bisa ya dok? Betul, kalau misalnya dia cardiovascular dysfunction, dia misalnya ada MAP-nya rendah ya, tensinya jauh. Tapi kalau pasien dengan tensinya datang dengan normal ya, alter mental status sama takipnya yang dievaluasi, AGD-nya seperti apa dan sesuai dengan masing-masing. Oke. Tadi dok, untuk yang serum laktatnya itu kan kalau ada perbaikan, apakah ada cut off nilainya dok? Misalnya harus naik berapa, atau kalau misalnya naik 1 angka aja sudah dianggap ada perbaikan? Serum laktatnya harusnya turun ya, karena kan turun ya. Di bawah 2, dia kalau
sebenarnya nggak ada cut off tertentu ya kalau di guideline, yang penting dia kecenderungan membaik sampai targetnya tentunya di bawah nilai 2 gitu saluran nafas. 2 milimol per liter atau 18 mg per desiliter. Oke. Berarti harus langsung di bawah 2 gitu ya, Dok ya. Betul. Oke, kita ada pertanyaan selanjutnya, Dokter. Ya, pertanyaan selanjutnya, Dok, apabila di fasilitas kesehatan kita tidak ada pemeriksaan laktat, kultur darah dan AGD, apa yang harus dilakukan ya, Dok? Ya berarti kalau tidak ada berarti tidak bisa dilakukan ya gitu. Berarti yang maksudnya ya tergantung settingnya apakah pasien ini perlu dirujuk atau teman-teman bisa tangani sendiri. Kalau memang bisa tangani sendiri tidak AGD, laktat ataupun kultur darah, ya berarti evaluasi secara klinisnya saja gitu. Quick SOFA-nya seperti apa gitu, potensinya membaik atau tidak, nadinya, tekanan nadinya, isinya kan ya nadinya kan reguler, tekanan seperti apa, isinya cukup atau tidak, tensinya naik atau tidak, RR-nya menurun, kesadarannya mulai membaik. Berarti evaluasi klinis aja kalau memang nggak ada fasilitas ini sebenarnya. Tapi memang idealnya sepsis itu harus ada ya gitu. Kalau memang teman-teman rasa tidak sanggup untuk menangani ya dirujuk. Dan itu juga bisa apa namanya? Kalau boleh kok pasien-pasien di rumah sakit tipe D gitu ya dirujuk, atau tipe C yang kondisi sepsis berat ya dirujuk ke tipe B atau tipe A itu masuk masih tercover BPJS karena dia memang perlu monitoring lebih lanjut kalau memang sepsis. Karena mortality-nya kan meningkat ya. Sama aja kayak teman-teman pasien STEMI nih di rumah sakit saya nggak ada apa-apa, nggak bisa ngasih heparin, nggak bisa ngasih antikoagulan misalnya. Ya kan dirujuk kan gitu. Sama saja kalau rasa pasien sepsis ini berat dan perlu monitoring, kecuali kalau klinisnya stabil ya boleh dirawat aja gitu. Saya pasien sama kayak STEMI, oh rumah sakit saya cuma ada heparin nih buat antikoagulan, tapi kalau klinisnya bagus nih respon dengan heparin, ya dirawat aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ternyata dia perlu PCA kan dirujuk, sama kayak sepsis. Kalau dia klinisnya mungkin masih stabil, kita nggak perlu evaluasi, tapi kondisinya makin baik, ya nggak dirujuk apa-apa. Tapi kalau makin memburuk, ya sebaiknya dirujuk untuk penata-laksanaan lebih lanjut. Oke, terima kasih Dok sudah sangat jelas. Berarti memang harus lihat klinis ya Dok ya, dan memungkinkan untuk dirujuk lebih baik dirujuk. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan Dok. Selamat malam Dokter, mohon izin bertanya Dokter, misal contoh kasus tadi pasien dengan sepsis dan riwayat heart failure, ada sesak, bagaimana mempertimbangkan antara pemberian diuretik versus cairan, serta vasopresor versus vasodilatornya ya Dokter. Terima kasih banyak Dokter sebelumnya. Oke, ini ya menarik ya kasus apa namanya heart failure, sepsis, terus dia diare kan, kita bingung nih, shock hipovolemik, apa shock sepsis, apa dia shock kardiogenik kan gitu. Tentunya dari anamnesis dan pemeriksaan fisik kita harus langsung berpikir mendede ya. Anamnesis, kenapa nih pasien lemes, sesak, terus kemudian ada apa, gejala-gejala yang lain, ada diare dan segala macam. Mungkin kita akan berpikir bisa saja hipovolemik, terus kemudian tapi dia juga punya riwayat jantung nih, jangan-jangan dia overload cairan, dia sesaknya bukan hipovolemik. Tapi pasiennya ada sesak juga, ada batuk, ada demam juga, apakah ini sepsis gitu. Nah, ya kita harus combine semuanya dari anamnesis. Oke, kita berpikir jangan-jangan hipovolemik, bener nggak dia hipovolemik? Ya kita periksa parunya. Misalnya pada heart failure dia sesak, ini sebenarnya dia ada diare yang tadi kasus tadi, terus habis itu sesak apa overload atau kurang nih cairannya sebenarnya, lemas tensinya ngedrop. Kita periksa fisik. Kalau overload cairan tentu kita lihat dari tanda-tandanya ya. Kongesti, pemeriksaan fisik, adakah tanda kongesti di perwujudan pasiennya, edem di kaki, bengkak, terus kemudian kita periksa fisik paru, kok ternyata kita nemu rales di basal kedua lapang paru. Nah, itu kan tanda kongesti di paru juga. Nah, kalau kondisi seperti itu, kok nggak cocok nih antara anamnesis sama pemberian fisik. Karena tadi sebutnya diare, tapi kok muntah, tapi kok yang kita temukan tanda kongesti ya. Kita harus berhati-hati, jangan justru memberikan cairan di sana gitu. Tapi kalau dia ternyata dari anamnesis muntah, kita periksa kakinya, HPRU, EF, kakinya nggak bengkak,
terus kita periksa nggak ada rails, terus kemudian kita ragu baru kan di sini beneran apa? Kalau yang tadi kalau kita lihat bengkak terus ada rails, ya kita udah jelas ini sesaknya pasti karena kongesti gitu kan. Sudah jelas karena kongesti, jangan ditambah cairan lagi kalau kondisi seperti itu. Ya maksudnya kardiogenik gitu. Karena perberatan heart failure-nya bukan karena muntah-muntahnya, mungkin muntah-muntah pasien sedikit gitu. Tapi kalau kita periksa apa namanya nggak begitu jelas kok masih normal-normal aja, pasiennya nggak edem, tapi ada riwayat muntah-muntah, nah jangan-jangan kurang cairan gitu ya. Kita boleh fluid challenge test. Fluid challenge test ya teman loading 200 cc gitu ya. Boleh. Atau yang paling simpelnya tadi lihat cairan itu tadi adalah dengan PLR-nya tadi, passive leg rising-nya itu seperti apa. Kalau passive leg rising-nya positif, ya ini respon kasih cairan ya ini pasien datang pasti karena perbuatan kurang cairan. Maka teman-teman harus memberikan cairan di sana. Tetapi karena ini pasien heart failure dan low EF, teman-teman harus benar pantau ketat. Makanya tadi 200 dikit-dikit dulu. Tambah 300, 500. Oh, pas 500 kok udah ada rails. Kita periksa ada rails. Paling simpel kan kalau edem di kaki nggak langsung muncul ya kan. Habis loading edem kaki nggak muncul. Kita pantau railsnya gimana, urin output-nya keluar gimana. Kita PLR lagi. Kalau agak lebih repot sedikit ya kita PLR lagi. Oh masih positif PLR-nya, masih respon nggak bisa tambah lagi dikit-dikit. Tapi kalau udah PLR kok sama aja tensinya, terus kemudian kita periksa ada rails, begitu kasih 500 sudah cukup, berarti jantungnya kan nggak kuat, walaupun dia ada hipovolemiknya. Nah, pada kondisi seperti itu baru kita nggak bisa ngasih cairan lagi. Gitu. Baru kita pilih tadi, gunakan inotoprik dulu kalau memang dia ada heart failure, walaupun dia kondisinya sepsis dengan low EF, baru ditambah dengan vasopresor kalau dia tensinya nggak naik. Jadi jangan vasopresor dulu, tapi dobutamin dulu, tensinya nggak naik. Oh ternyata tetap ya berarti dia ada masalahnya dua, kardiogeniknya bermasalah, vasodilatasi juga kasih vasokonstriktor baru dia. Jadi tetap seni gitu. Kita sesuaikan dengan setting bisnis masing-masing pasien. Iya. Oke, jadi memang tadi Dok ya berdasarkan pemeriksaan lagi balik lagi ke pemeriksaan dan pasien gitu. Berarti Dok kalau misalnya tapi pasien ini misalnya kita tidak ketahui adanya riwayat heart failure sebelumnya, kemudian sudah dikasih cairan tidak respon, kemudian dikasih norepinefrin tidak respon, berarti tapi kita langsung menambahkan vasopressin atau dobutamin itu tidak apa-apa ya Dok ya? Gimana? Sorry. Jadi misalnya pasien ini tidak diketahui adanya riwayat heart failure-nya Dok. Oh enggak, kita nggak tahu gitu. Iya, kita nggak tahu nih katanya. Dia tadi datang dengan sesak, kemudian kalau misalnya periksa di parunya tidak ada tanda rails. Oke, kemudian saat ditambah cairan juga ternyata tidak respon dengan cairan, tetap hipotensi. Saat kita lakukan norepinefrin juga ternyata tidak naik dari titrasi dosis rendah. Kita berarti bisa langsung ada tempat ya Dok untuk dobutamin. Oh betul, atau varpacin. Apalagi kalau kita lihat misalnya pasiennya kita nggak tahu nih failure atau enggak, tapi kita kan lagi-lagi pemeriksaan fisik itu sangat penting sekali. Kita perkusi kok apexnya kok agak kolateral ya, kardiomegali nih pasiennya. Umurnya berapa Bu? Umur pasiennya usia tua, terus kemudian riwayat perokok dan sebagainya. Kita langsung berpikir oh mungkin juga ada masalah kardiaknya nih nggak naik gitu. Ya idealnya memang kan kalau di rumah sakit rujukan kan ada ekokardiografi yang standby di IGD dan sebagainya. Masalahnya kan enggak ya. Jadi kita harus benar-benar mengandalkan pemeriksaan fisik kita gitu untuk apa namanya melihat di sana. Tapi kalau memang pasiennya kok ternyata usia muda, misalnya datang 20 tahun, periksa fisik jantungnya nggak besar gitu, terus kemudian masih muda segala macam, kita langsung tidak ada riwayat gagal jantung bawaan ya tentunya, maksudnya nggak ada PJB gitu, anamnesis nggak ada PJB, sangat kecil kemungkinan kardiaknya juga bermasalah kan kalau seperti itu. Jadi kalau seperti itu, setelah kita memberikan norepinefrin, bukan memberikan dopamin, tapi kita bisa tambahkan varpresin atau vasopressin yang kita tambahkan. Tapi kalau yang tadi, yang kasus yang sebelumnya, yaitu mungkin kita bisa pertimbangkan untuk pemberian dobutamin atau inotropik dibandingkan dengan pemberian varpresin, karena kita melihat mungkin tensinya nggak naik karena kardiaknya malah kita cepit pembuluh darahnya, vasokonstriksi, jantungnya akan makin lelah, tensinya nggak akan naik. Gitu. Ya. Oke Dokter.
sudah sangat jelas ya dok ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk dosis loading maintenance vasopressornya bagaimana ya dok? Untuk vasopressor itu mulai dari 0,05 ya, 0,05 mikrogram per kilogram berat badan per jam. Itu nanti titrasi setiap 15 menit naikkan. Boleh teman-teman naikkan 0,05, 0,1, 0,15, 2 gitu. Kalau langsung lompat-lompat juga sesuai klinis juga boleh. Tapi itu memang idealnya per 15 menit kita evaluasi. Itu ada tabel yang biasa juga digunakan, tabel vasokonstriksinya, norepinefrin itu bisa ada tabel norepinefrin, dobutamine. Nah, sesuaikan dengan berat badan pasien digunakan. Tapi mulai dosisnya dari berapa? 0,05 dari terendah terus titrasi. Tapi kalau dirasa tensinya kok anjlok banget, misalnya 60, ya itu boleh langsung mulai 0,1 sih tidak masalah. Gitu. Tergantung situasi klinis. Tapi kalau secara teori harus dari dosis terkecil dulu, yaitu 0,05 mikrogram per kilogram berat badan per jam. Oke, jadi di memori titrasi ya dok ya, terus biasanya ada tabel yang antara berat badan dengan dosisnya ya dok, langsung dilingkar Betul. untuk memudahkan. Kita langsung berikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir dok ya. Dok, kan kita sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya dok. Mungkin bisa menghitung sedikit nih dok, pasien-pasien COVID yang mengalami sepsis itu apakah ada perbedaan tata laksana atau bagaimana? Oke. Ya, banyak sekali ya. Maksudnya pasien-pasien COVID-19 yang mengalami perburukan dan akhirnya meninggal gitu tadi, baik itu ada komorbid maupun tidak ada komorbid. Nah, tergantung nih kondisi settingnya seperti apa. Tentu tata laksana COVID dan tata laksana sepsis itu akan menimbulkan kombinasi yang berbeda dibandingkan dengan dia sepsis saja gitu, dibandingkan dengan COVID. Nah, kalau pada pasien COVID, misalnya dia ada viral infection COVID plus bacterial infection juga. Jadi kadang-kadang pasien itu nggak hanya kena COVID saja, tapi dia kena bacterial infection, ada ISK, terus dia sepsis juga. Nah, tata laksana sepsis untuk 1 hour bundle sepsisnya tetap sama gitu. Cuman memang penata laksanaan COVID-nya yang akan berbeda gitu. Jadi kita masuk, ini pasiennya sepsis, kondisi COVID derajat yang berat misalnya, ya tentunya protokol penata laksanaan COVID-nya akan juga dijalankan. Pada COVID itu kan yang terjadi adalah apakah dia terjadi hypercoagulability sehingga menyebabkan trombosis yang dia akan menyebabkan pembekuan sesak, atau dia karena cytokine storm atau badai sitokin, proses inflamasi yang makin berat sehingga menyebabkan perburukan kondisi gitu ya. Nah, pada cytokine storm pada sepsis atau badai pada COVID-19 badai sitokin. Tadi kan kalau ingat kalau pada sepsis kan kita berikan hidrokortison 200 mg yang pada pasien tidak kuat ya. Nah, pada kondisi COVID yang berat dengan terjadi cytokine storm, itu kan recovery trial ya yang digunakan adalah pemberian low dose dexamethasone, yaitu 6 mg per 24 jam, itu yang langsung diberikan di awal gitu, nggak harus nunggu pasiennya tensinya tidak membaik dengan memberikan vasopresor dan cairan gitu. Jadi low dose dexamethasone itu diberikan gitu. Di samping 1 hour bundle sepsisnya tetap dijalankan, cuman memang perbedaannya adalah tata laksana COVID-nya yang ditambahkan. Terus pemberian, kita curiga kok perbaikan bukti klinis dan ada risiko trombosis ataupun ronsennya nggak begitu heboh tapi pasiennya sesak berat, ya kita memikirkan apakah ini terjadi trombosis juga sehingga perlu pemberian antikoagulan juga yang harus masuk juga di sebagai terapi awal. Di samping ya protokol COVID yang lain ya antivirus, jadi double tuh, antivirus dikasih, ya antibakteri, antibiotik juga diberikan. Seperti itu sih kalau COVID dan juga sepsis. Tapi 1 hour bundle sepsisnya tetap ya dikultur, ya dikasih cairan dan lain sebagainya sama. Cuman yang bedain tata laksana COVID-nya aja. Oke, jadi jangan sampai tata laksana sepsis yang tadi kita udah bahas malah menunda tata laksana COVID-nya ya dok ya? Betul. Bersamaan. Jadi nggak perlu nunggu
sampai potensi sudah dikasih kira fasilitas rektor baru dikasih proli, tapi protokol COVID tetap dijalankan. Oke dokter, sangat jelas. Ya dok, kita ada di penghujung acara ya dok. Oh ya, mau ingatkan juga ke teman kuliah, jangan lupa nanti giveaway-nya boleh langsung upload aja di story masing-masing, kemudian tag kita ya di @ruangkuliah.official. Nanti kita akan mengumumkan pemenangnya itu di Instagram kita juga, jadi tetap kepoin Instagram ya. Oke dokter Kolbi, terima kasih banyak ya dok ya atas materinya malam ini. Kita semua teman kuliah di sini di ruang kuliah sangat tercerahkan ya dok ya dengan materi malam ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih semangat nih sampai 8:30 mau belajar bareng sama ruang kuliah. Oke, terima kasih dokter. Oke, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Iya, amin. Semoga kedepannya kita bisa kuliah bareng lagi ya dok ya. Siap. Oke, mau ngumumin nih buat teman-teman kuliah, jadi ini bukan kulbar terakhir kita ya, masih banyak nih kuliah-kuliah bareng kita ke depannya. Yang paling dekat ini ada vertigo as an early sign of stroke. Nah, tapi memang belum tahu tanggalnya, jadi kalau mau tahu tanggalnya terus pantengin aja Instagram kita di @ruangkuliah.official, di follow jangan lupa. Nanti ada pembicaranya yaitu Dr. Vega Pratiwi, yaitu adalah PPDS Neurologi, dan moderatornya ada Dr. Juan Adrian. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk teman-teman kuliah yang sudah mengikuti kuliah bareng perdana kita hari ini. Tetap cek Instagram kita di ruangkuliah.official. Semoga ruang kuliah visi misinya tercapai untuk menciptakan ekosistem pembelajaran kedokteran yang berkualitas. Oke, kalau gitu selamat malam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf, kita belum foto bareng ya. Sampai lupa. Kita foto bareng dulu yuk. Dibuka semua cam-nya. Oke. Dibuka cam-nya semuanya ya. Jadi nanti kita fotonya per slide. Jadi jangan lupa tahan senyumnya sampai di slide terakhir ya. Yuk, dibuka yuk teman-teman semuanya. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain ya sampai on cam. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Dr. Yonanda Intan. Siapa lagi nih? Dr. Henry Wijaya, Dr. Ernest Jonathan, Dr. Lily. Kita foto bareng yuk dok yuk. Di on cam dulu kameranya. Ya udah deh, kalau gitu segini aja ya. Oke, silakan host untuk membantu foto barengnya di screenshot. Masih tahan ya. Oke. 1, 2. Di slide selanjutnya ya, tetap ditahan. Slide selanjutnya lagi. Oke. Sudah. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya, sudah bersedia on cam juga. Selamat istirahat. Semoga materi hari ini yang diberikan oleh Dr. Kolbi bermanfaat untuk kita nantinya menemui kasus di lapangan. Oke. Terima kasih Dokter Kolbi. Terima kasih Dokter Sarah.